tanggal 4. Tanggal 4. Hari Minggunya tutup. Merah juga. Ya, untuk baik. Pak, ini maaf apa ya Pak, bendera kuning merah ini apa ya? Ini nanti rencananya termasuk ada stiker-stiker ini. Minggu malamnya itu nanti ada pelepasan lampion. Jadi dalam kepercayaan Buddha itu, Maaf, kalau mau keluar lewat mana ya? Ibu coba ini nanti terus ke kiri. Ke kiri. Ya, Terus ke kiri. terus ke kiri. Nanti bilang ke petugas yang di sana. Makasih. Ya, mari. Ketika mereka menerbangkan lampion itu mereka menulis doa, menulis harapan. Jadi dalam kepercayaan mereka doanya melangit, didengar. Nah, ini rencananya minggu malam itu 2000 lampion. 2000. 2000 lampion. Jadi ini titik-titik untuk lilin yang nanti untuk membakar lampionnya. Kira-kira kenapa? Udah kelamaan kan? Kelamaan ya. Bapak Ibu, sambil kita tunggu ini kondisi paling akhir ya 1200 tahun, wajar rusak-rusak, hilang-hilang sedikit. Jadi sampai sekarang karena tidak punya akte kelahiran, jadi kita itu tidak tahu pasti Borobudur itu dibangun kapan, selesai kapan, ulang tahunnya kapan, kita nggak tahu. Kira-kira akhir abad ke-7, awal abad ke-8, 1200 tahun perkiraan. Nah, 3 generasi untuk membangun ini. Selesai dibikin, tidak lama berselang bencana alam besar, kerajaan rame-rame pindah ke Jawa Timur. Borobudur, Prambanan, candi-candi yang lain dilupakan hampir 800 tahun. Baru ketika orang Inggris mulai datang, 1814 tepatnya, mulai dibersihkan. Belanda ambil alih 1911, Bapak Ibu bisa lihat lantai, bisa agak maju biar teduh. Ini sudah di semen. Yang di lantai ini Belanda menambah mortal, menambah semen 1911 supaya lebih kuat. Baru tahun 73-83 perbaikan yang besar dilakukan. Yang tengah ini Bapak Ibu Mas, ini kita lepas semua. 1 juta potong batu kita lepas. Masing-masing ini diberi kode seperti nomor KTP begitu, nomor identitas. Kita turunkan di bengkel, workshop di bawah, dibersihkan, diawetkan, dipasang lagi. Jadi kalau ada human error, hilang-hilang, ya wajar. Jadi, idealnya setiap patung Buddha itu punya rumah seperti yang di sebelah kiri ya, lengkap. Nah, sekarang ini kita punya 10.000 potong batu yang belum ketemu tempatnya. Jadi kalau mau mainan puzzle, mau mainan puzzle. Puzzle bongkar pasang itu. Bongkar pasang itu kita punya 10.000 batu. No, belum ketemu tempatnya. Jadi kita simpan, kita cocokkan, hanya posisinya kita belum paham. Ini kira-kira ya 25-30 kilo. Tidak perlu pergi ke gym. Udah di sini aja 2 bulan nanti kayak Adera ya. 25-30 kilo. Termasuk patung Budanya sendiri, kalau Bapak Ibu lihat 504 total, lebih dari separuh kepala tangannya hilang. Yang pertama alamiah karena jatuh, cuman sebagian besar dicuri. Yang asli harganya bisa miliaran dolar, 1 kepala. Juta dolar, mohon maaf, miliaran rupiah. Termasuk yang ini, kalau kita perhatikan ada garis di lehernya. Iya. Ini Budanya sudah dioperasi. Dulu kepalanya hilang, kita ketemu, kebetulan cocok warna ukuran sehingga kita kembali pasang. 24 kepala sekarang dikembalikan. Sama kondisinya, ada kepalanya tapi kita belum nemu ini badannya yang cocok yang mana. Itu PR-nya. Mau tinggal lebih lama di sini? Kita mainan puzzle. Dua. Dek. Kiri. Ini batu bara.
Ini bagian yang masih kita cari. Nah, Bapak Ibu, ternyata di arkeologi kita juga mengenal forensik. Jadi kita bisa membandingkan bekas luka. Kalau lukanya ini tidak beraturan, terindikasi karena jatuh, pecah alamiah. Tapi kalau yang kayak gini-gini ini, halus-halus ini ya Potong. benar-benar dipotong. Kita lanjutkan coba ini. Borobudur itu dengan candi yang lain. Kalau di candi yang lain itu biasanya orang beribadah, fungsinya seperti masjid atau gereja. Borobudur ini fungsinya lebih seperti sekolah. Ya ini, bukunya ini, gambarnya ini. Jadi dulu orang yang datang akan dipimpin seorang guru untuk membaca satu. Nah, kalau kita mau lihat semua di sini kita muternya 2 kali karena ada 2 sisi. Jadi kalau kita muter setiap lantai, semakin ke atas itu semakin kecil seperti spiral. Total jaraknya 3,6 kilo. Ya olahraga beneran ini kalau 3,6 kilo. Sambil lihat, kita obrolkan ketika Anda berada di sini adalah gunung api. Kita paham Indonesia itu bagian dari cincin api dunia begitu. Kita punya 127 gunung api dan 5 ada di sini. Daerah ini disebut Magelang, konon dari kata Mahagelang, yang besar, karena dikelilingi oleh 5 gunung api. Merapi Merbabu di sebelah timur, Menoreh di sebelah kiri Anda, depan kita ini selatan, kemudian ada Sumbing Sindoro di sebelah timur. Nah, yang paling aktif namanya Merapi. Beberapa saat yang lalu meletus kecil kalau Bapak Ibu dengar berita. Nah, kami yang ada di sini dengar Merapi meletus kecil itu gembira. Ini berita gembira karena Merapi itu melepas energinya sedikit demi sedikit. Bapak Ibu bisa bayangkan Merapi itu tumbuh 2,5 juta meter kubik. Pasir, batu, abu, semua ada di atas. 2,5 juta itu kira-kira kalau kita masukkan ke truk begitu ya 250.000 truk. Kalau Merapi itu diem saja, dia simpan energi, menabung. Di akhir pasti ledakannya, letusannya besar, kita sebut eksplosif. Ketika besar seperti ini, yang 2 juta tadi, material itu meter kubik, dia terlontar ke udara, sebar kemana-mana berdasarkan angin. 2010 kita pernah dapat letusan besar 5 cm abu di sini. Bapak Ibu bisa bayangkan abunya sekian. Ini parah, kita tutup sebulan hanya untuk bersih-bersih. Nah, sekarang ini kita punya teknologi baru, mitigasi yang baru. Jadi kita bisa melihat Merapi itu 24 jam dari CCTV. Tanggal 22, ini 31 berarti 8 hari yang lalu, jam setengah 11 malam. Berapa hari yang lalu? 22, tanggal 22, harinya ada. Tanggal 22, mantap. Ini Merapi tanggal 22 kemarin. 7 hari yang lalu. Seminggu. 7-8 hari. Yang Bapak tadi kan bilang kalau malam kelihatan merah. Meletus. Struktur bangunan Borobudur ini akan dinamis bergerak mengikuti pergerakan bukitnya. Luar biasa, nenek moyang kita sudah paham konsekuensi hidup di dekat gunung api. Pertanyaannya kemudian, sudah tahu bahaya kok hidupnya di sini? Ya karena dekat gunung api itu pasti subur, airnya banyak, materialnya kayak gini juga mudah. Jadi kita tidak perlu pergi 40 kilo ke gunung, cukup ke sungai-sungai sekitar karena batunya ini dari gunung diantar lewat sungai ke daerah. Kira-kira begitu. Anak tangganya semakin kecil terasa tidak? Ya betul. Tadi di bawah sudah Iya. komentar Ibu. Ini gede itu orang dulu tinggi. Langkahnya tinggi banget. Iya. Nah, Bapak Ibu, orang Buddha itu percaya reinkarnasi. Hidupnya berulang. Kalau mati hidup lagi tergantung amal perbuatannya. Film Kerasakti itu. Ya betul. Ya. Jadi mereka sebut
ada hadiah yang namanya karma. Yang berbuat jahat ya hadiahnya jahat, jelek, yang berbuat baik hadiahnya baik. Karena kita datang belajar, tadi kita lihat gambar-gambar kan, semakin kita naik itu sekolah kita semakin tinggi. Mulai dari TK, SD, ini S3 kita ini. Ini sebentar lagi doktoral ini, PhD gitu. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita semakin paham, hidup kita itu semakin mudah. Disimbolkan dengan anak tangga yang mereka bikin semakin kecil. Jadi kalau kita menemukan kesulitan dalam hidup kita, berarti belajarnya berat. Sesuatu yang baru itu kita pasti perlu waktu untuk mengenal supaya jadi kemudian terbiasa. Kira-kira begitu. Satu tingkat lagi kita akan ketemu bentuk yang total berbeda. Tadi ketika ibu bapak saya ajak berkeliling, kita bisa merasakan bahwa ya ruangan kelas kita kan seperti ini. Jadi kita ini dipaksa untuk fokus. Di atas nanti semua serba terbuka. Kita akan lihat satu lagi. Ayo, Lemon. Panas. Bapak Ibu tentu ketika kita pas kena matahari begitu rasanya lebih panas, berkeringat. Ini tipe-tipe batuan gunung api vulkanik ya seperti ini. Kalau kita lihat kan ada pori-porinya. Iya. Jadi semalam begitu semalaman dia menyerap udara dingin, menyerap embun. Misal Bapak Ibu pegang batu yang ada di bawah itu pasti lebih kerasa agak basah, lembab. Jadi begitu kena matahari airnya menguap. Jadi kita itu kayak di sauna. Selain karena jalan, ibu bapak berkeringat karena uap air tadi. Jadi perjalanan kita dari bawah tadi total kira-kira kita bakar 800 kalori. Lumayan lah ya. Setara dengan seporsi makan siang. Jadi nanti turun boleh makan siang lagi. Baik, ini kita di tingkat peralihan dari bentuk kotak yang tiga tingkat di atas bentuknya lingkaran. Sekarang dindingnya, temboknya sudah polos, tidak ada gambar lagi ya karena belajarnya sudah selesai. Sudah pintar kita. Namun dalam pemahaman Buddha, dalam pemahaman Borobudur ternyata belajar kemudian mengerti belum cukup. Satu hal lagi yang perlu kita lakukan disimbolkan dengan stupa yang seperti bel ini, namanya stupa. Ada 72 yang berlubang. Masing-masing ini ada satu patung Buddha di dalamnya. Meskipun di dalam sebagian besar kepalanya juga hilang. Karena dulu ketika sebelum kita perbaiki sudah hilang duluan. Belum ketemu sehingga terpaksa kita biarkan tanpa kepala, terus kita bangun ulang, kita susun ulang. Satu stupa paling besar yang ada di tengah. Yang ada di tengah ini kosong, tidak ada ruangan, kita tidak bisa masuk. Intinya ketika nanti Bapak Ibu naik 2 lantai dan Anda mulai berputar, berkeliling begitu, yang tadinya di bawah kita ditutup, di atas semua terbuka, pelan-pelan Bapak Ibu pasti akan lebih sering melihat keluar. Yang kita cari, goal perjalanan kita itu tidak ada di dalam sana, tapi kembali keluar. Dalam konteks Borobudur kita belajar kebudayaan ya, mengapa Budanya di dalam? Budanya ada bersama kita, bawa pulang Budanya. Budanya dibawa pulang ke rumah. Jadi di setiap akhir pembelajaran, contoh misalnya kita sekolah kedokteran gitu, ini kita sudah selesai tinggal wisuda. Setelah selesai kalau tidak ngapa-ngapain, nggak nolongin orang, nggak bantu orang, ya kita belum jadi dokter, istilahnya begitu. Jadi aplikasinya adalah kembali ke kehidupan masing-masing, bawa pulang Budanya. Kira-kira begitu makna perjalanan kita di Borobudur. Ini yang saya paham, senang sekali saya bisa berbagi.
kalau mau naik foto-foto di atas masih diperbolehkan, masih ada waktu. Saya bantu nanti, kita nanti kumpulin di sini, kita ketemu dan kita turun bareng-bareng. Ya, sebelah sini. Nah, kalau terak atau sampai patung Budanya juga kena. Kalau di dalam agak ada garis-garis itu. Patung Budanya kena di dalam karena kita keluarkan. Nah, kelihatan nggak bacanya di garisnya? Sebelah segini. Separuh. Ini sampai sudah melengkung-melengkung